Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Darifah dengan NIM 23063. Kelas Jalan Komputer 1 IF3B. Saya di sini akan mengerjakan modul 6, yaitu implementasi skema pengamatan VLSM. Nah, di sini sudah ada tabel pengalamatannya, ada skenario-nya, tujuan, instruction, dan lain sebagainya nih. Di sini saya sudah tabel-tabelnya, setiap tabelnya ini saya sudah isi biar mempersingkat waktu videonya ini. Lalu yang pertama itu tujuannya, yaitu ada 4, yaitu merancang skema pengalamatan IP VLSM sesuai persyaratan, konfigurasi pengalamatan pada perangkat jaringan dan host, yaitu yang ketiga verifikasi konektivitas IP, lalu atasi masalah konektivitas sesuai kebutuhan. Nah, langsung saja di sini instruction-nya itu ngambil dari sini. Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan alamat host adalah, yaitu ini ngambil dari yang ada di sini nih. Ini ya, Cisco-nya ada 10.1.1.0 dengan prefix-nya itu 24. Lalu di sini untuk yang pada tabel yang di sini ini, kenapa diisi S1? Ya dari Cisco-nya ini S1 yang itu berapa, harusnya berapa ya? Di sini 11 taruh juga. Terus untuk S2-nya itu harusnya berapa? Itu di sini 28 host. Untuk WS-nya itu yang pertama itu 5 host, lalu yang WS kedua itu ada 47 host. Lalu setelah itu kita urutkan nih dari yang terbesar ke terkecil. Di sini dari yang terbesar itu ada WS 2 LAN. Di sini taruh yang pertama di bagian sini nih. Ini taruh bagian pertama, lalu yang tertinggi lagi berapa? 28, lalu ke 11, lalu ke 5, lalu ke 2 rantingnya. Terus ini dapat dari mana? 0.1.1.0. Ini kan ngambil dari tadi kan, ngambil dari alamat jaringan yang sudah ada tuh, alamat host yang di sini nih, yang ada di Cisco-nya itu. Nah, itu ditaruh sini. Lalu untuk mengetahui prefix-nya itu dari mana, itu 47 host ya. Kita mencari di sini 47 yang mendekati 47 tuh, tapi nggak boleh kurang, tapi nggak apa-apa lebih. Di sini 72 itu kurang ya, jadi 64 itu. Jadi 64 prefix-nya 64, terusnya itu berapa? Di sini tercantum 26. Berarti prefix-nya itu 26. Lalu setelah itu kita di sini yang tadi itu row address-nya itu ditambah dengan 1 di bagian di sini kan awalnya 0 ya. Awalnya 0, jadi kita tambahin 1. Nah, gitu. Untuk yang broadcast ini hasilnya dari mana? Itu hasil dari yang 10, yang ini nih, yang titik 1.1.0. Yang ini itu hasil dari 0 itu ditambah dengan host dari prefix 226. Itu berapa? Host dari prefix 26 tadi 64. Berarti 0 ditambah 64 itu kan 64. Lalu di min 1 jadi 63. Lalu seterusnya yang bagian sini ini broadcast address-nya ini itu ditaruh di network address pada WS2 LAN-nya ini, tapi ditambah dengan 1 yang awalnya 63 akhirnya itu jadi 64. Ini sama seperti tadi yang dua yang prefix-nya itu 27 hasil dari ini 28. Ini kan kurang 16, 32 ini nah oke. Terus berarti ini 27 prefix-nya. Nah, itu selanjutnya dan terus selanjutnya itu ke bawah kayak seperti itu. Lalu lanjut ke tabel pengalamatannya. Kita ke Cisco-nya. Kita biar cepat di option ini, preference-nya ini kita yang AOS ini kita centang aja. Lalu di sini akan tertera di 0-nya di bagian S-nya itu. Sini ada G00-nya, G00, G01, terus 0 strip 00. Yang West juga di sini ada G00. Nah, ini dapat dari mana? Yang IP address yang G00 pada S yang bagian S ini EAS atau S kurang tahu di sini 10.1.1.97. Itu hasil dari mana? Itu hasil dari first yang ini. First disable host address. Itu ngambil dari bagian sini, itu ditaruh ke bagian sini. Lalu subnet mask-nya itu dapat dari mana? Yang ini terus kita lihat di bagian
network address-nya. Itu prefix-nya berapa? 28. Prefix-nya 28. Lalu subnet dari 28 itu berapa? Kita cek di sini. Apa benar? 255.255.240. Nah, seperti itu. Cara mengetahui subnet merge-nya. Lalu untuk di 01-nya itu mengambil yang 65, yang bagian sini. Yang first juga di bagian WES2 lane-nya itu. Dan subnet merge-nya juga sama, itu ngambil dari 27. Subnet dari prefix 27 itu berapa? Itu akhirnya 255. Nah, sama kan? Itu. Dan bagian yang S0-nya ini ngambil dari mana? Ngambil dari one lane-nya ini. Seperti itu. Lalu yang WES-nya ini, yang 113 itu ngambil dari mana? Itu baru ngambil dari di first juga, tetapi yang WES 1 itu. Subnet merge-nya juga sama, itu ngambil dari 29 itu berapa subnet merge-nya? Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini 248. Nah, lalu seterusnya ini ngambil dari 111, ini ngambil dari WES2. Lalu yang S0-nya ini, yang bagian sini ini ngambil yang warning ini. Melihat dari sini, di bagian sini. Lalu setelah itu baru ke S1-nya. Ini mengambil dari IP address-nya ini mengambil dari yang 98. Nah, yang di sini first-nya itu dia kan 97. Itu ketika ditaruh di IP address di sini S1 ini itu ditambah dengan 1 gitu. Lalu sama subnet-nya itu ngambil dari prefix-nya itu sama ya seperti di atas. Lalu pada default gateway-nya itu ngambil dari yang ini juga. Nah, 98. Ya. Ambil dari itunya. Sebelum ditambahin gitu. Terus yang ini kan yang awalnya itu 66, yang bagian ini. Nah, ini kan awalnya yang WES2 yang S2 lane ini, yang first itu kan awalnya kan 10.1.1.65 itu ketika di sini nih, ketika di sini itu ditambah 1 juga seperti tadi. Lalu seperti tadi juga subnet merge-nya itu ngambil dari prefix-nya. Lalu yang ini 6 sebelum ditambah itu, terus sama S1 juga sama, S2 juga sama. Lalu pada PC yang PC E1 ini ngambil dari 10 ya. Ambil dari sini, dari broadcast-nya. Kenapa kok di sini kok bisa di broadcast-nya itu di belakang tuh 111, sedangkan di sini itu 110, itu jadi dikurangin 1. Soalnya satunya itu punyanya broadcast. Jadi 110 gitu. Ini default gateway-nya ngambil dari mana? Ngambil dari sininya juga, dari first disable host address-nya. Lalu selanjutnya untuk ke bawahnya seperti itu. Setelah itu kita lanjut saja ke Nah, sebelum itu kita ini dulu. Setelah itu kita ke yang pertama-tama, setelah semuanya ini ke S dulu. Nah, setelah itu muncul bagian sini. Nah, kita seperti biasa enable yang pertama ya. Terus setelah itu configure terminal. Udah, lalu enter. Nah, setelah itu kita interface di 0 channel-nya. Nah, setelah itu baru IP address-nya. Itu IP address dari mana? Ini taruh sini dulu biar kita tahu. Nah, yang pertama ini kita ambil dari sini. Itu cara ngambilnya. IP address 192. Kok 192? 10
titik 1 titik 1 titik 9. Setelah itu jangan lupa kita ke subnet mouse-nya. Aduh, di sini ada ya subnet mouse-nya di sini 255 titik 255 255 ya. Oke, setelah itu kita ke 0 dan setelah itu kita exit saja biar kembali ke konfigurasi globalnya. Lalu setelah kan di atas itu interface Ginonya, sekarang untuk interface G01-nya. Setelah itu sama seperti tadi untuk menentukan IP address-nya. IP address yang ini tuh yang di bawah nih, yang bagian sini. Nah, itu 1.65 ini 255 224 ada 224 oke. Setelah itu kita shutdown juga. Oke. Nah, setelah shutdown kita kembali ke exit, kita kembali ke konfigurasi globalnya. Lalu setelah itu kita interface lagi, itu bagian S0 nya itu. Nah, setelah itu IP address-nya juga jangan lupa, ini bagian sini ya. Di bagian sini sama yang ini. IP address 10 1 Oke, jangan lupa submit post-nya. Oke, kita enter. Setelah itu kita no shutdown. Nah, oke. Setelah itu kita selesai, kita ke waste-nya. Setelah itu kita ke waste, setelah S-nya, kita pindah ke waste-nya. Kita enter saja enable tadi. Setelah itu konfigur terminal. Baru interface G0-nya. G0 kan dimulai dari G01. Ini yang di sini nih, kayak tadi itu IP address-nya. Itu berapa? Itu 13. Jangan lupa sampai masnya 255 2448. Oke. Setelah itu shutdown. Sama caranya seperti tadi, setelah IP address-nya itu selesai, lalu no shutdown. Setelah itu kita setelah ini exit kembali saja atau exit biar kembali ke konfigurasi terminalnya. Exit lalu kita ke interface yang G01-nya. Lalu IP address-nya sama seperti tadi, ini bagian sini. Oke. Itu 10 1.1.1. Sampai mouse-nya 255 192. Oke. Dan juga setelah itu kita exit. Lalu setelah itu kita pindah ke interface yang S0-nya. Setelah itu IP address-nya juga kita taruh ini.
bagian sini. Ada dua address inputsnya. Dua. Oke, kita enter. Interface. Oh, ini ada kesalahan nih. Di bagian sini. Nah, oke. Satu. Kita coba lagi. Nah, setelah itu no shutdown. Nah, habis itu selesai. Kita pindah ke ininya. Oke, kita kembali saja. Baru setelah sama istinya itu selesai, baru kita ke switch yang S1 ini. Nah, itu kita enable, seperti biasanya itu kita enable. Configure terminal. Oke. Interface VLAN 1, baru IP address-nya. Itu IP address-nya ambil dari sini. Ambil yang ini. Sama subnet mask-nya. Nah, ambil dari sini. Kita tulis saja .1 1.98. Oke, subnet mask-nya 255 240. Setelah itu baru no shutdown. Setelah itu kita kembali lagi exit ke konfigurasi terminalnya. Bentuk IP default gateway-nya. Default gateway itu ngambil dari mana? Ngambil dari yang bagian ini nih. Nah, ambil dari itu. Masukkan saja 1.1.1.97. Nah, setelah itu kita kembali saja. Kita exit saja. Itu kan setelah S1 kita baru pindah ke S2-nya. Nah, saya itu enable juga seperti tadi. Baru configure terminalnya. Configure terminal, oke. Setelah itu interface VLAN 1. Baru IP address-nya. Itu ngambil dari mana? Ngambil dari sini. Untuk S2-nya 10.1.1.66. Jangan lupa sama mask-nya 255.224. Oke, setelah itu no shutdown. Nah, kita kembali lagi ke terminal globalnya. Config globalnya ada. Lalu kita baru seperti tadi default gateway-nya. Default gateway. Itu yang bagian sini nih juga. Base itu yang terakhir 10.1.1.665. Oke. Default gateway. Nah, setelah itu kita kembali saja. Setelah IS1 dan IS2-nya itu selesai, baru kita masuk ke switch yang WS1-nya ini. Di atas, oke. Sama caranya itu sama seperti tadi. Enable configure terminal, interface VLAN 1-nya. Setelah itu IP address
Untuk yang W1 ini yang bagian sini. Nah, oke. Kita tinggal tulis saja 10 titik 1 titik 1 titik 14. Jangan lupa submit course-nya ya. 255 255 255 248 248 itu 23. Nah, 114. Oke, sudah. Baru no shutdown juga. Caranya sama persis sampai di atas tadi sebelum-sebelumnya. Kita lihat. Oh, ini yang salah. Ada yang typo. Nah, setelah itu exit, kembali lagi biar nanti kita ngetahuin cari itu apa namanya, masukin IP default gateway-nya, default. Nah, itu berapa? 10.1.1.1.113. Oke. Setelah itu setelah masuk ke ke W1-nya, kita masuk ke W2. Kita kembali saja. W1 udah, tinggal W2-nya ini. Bagian sini enter saja. Nah, enable kita pinggirin saja dulu. Configure terminal interface VLAN 1. Lalu IP address-nya yang bagian ini. Nah, 10.1.1.2 255 192. Nah, no shutdown, exit. Setelah itu apa namanya, kayak seperti tadi IP default gateway-nya itu berapa? 10.1.1.1 123. Oke, default gateway. Nah, oke, setelah itu masuk ke ini, kembali saja. Lalu setelah itu ke PC, mulai dari PC E1/22 ini. Kita masukin, ingin aja masuk ke IP config-nya. Kita masukin nih, yang ini 3 nih, masukin, sesuaiin yang IP address-nya itu berapa. Di sini 10.1.1.110. Nah, submit mask-nya itu ini ubah saja ya, 255 240. Nah, di default gateway-nya ini kita ubah juga. Default gateway-nya itu 10.1.1.97. Kemudian kita cek lagi 10 240 satu di sini, di situ. Oke. Saya itu kita X saja. Valid gateway address. Oh, ini. Oh, maaf. Ada titiknya, ada yang 2 tadi ya. Default gateway-nya itu 10.1.1.97. Oke. Apakah bisa? Nah, kita cek lagi ya. Nah, sesuai. Oke, udah sesuai. Selanjutnya kita masuk ke, setelah PC E1-nya, kita masuk ke PC E2-nya. Sama seperti tadi, kita masuk ke IP config-nya untuk masukin IP subject mask serta default gateway-nya. Yang bagian ini kita masukin saja 10.1.1.94. Pastikan jangan ada yang typo kayak tadi ya, soalnya itu bisa bikin ini error. 255 224. Oke, sekarang default gateway-nya itu 10.1.1.65. Oke, setelah itu cek saja. Nah, bisa. Setelah itu ke W1-nya. Sama seperti tadi, ke IP config-nya. Kita yang bagian ini. Nah, PC W1.
Kita masukin saja 10.1.1.118 untuk di file GW-nya itu 255.245.248. Oke. Untuk di file gateway-nya itu 10.1.1.113. Selesai, kita cocokkan lagi. Oke. Nah, setelah itu isi yang terakhir, W2. Kita masukin juga IP-nya sama default gateway-nya. Kita masukin saja 10.1.1.62. Apa sesuai? Oke, sesuai. 255.255.192. Setelah itu ke default gateway-nya 10.1.1.1. Oke, kita sesuai. Nah, sudah sesuai, kita X saja. Nah, setelah semuanya itu dimasukin IP semua PC-nya mulai dari E1, E2, W1, W2-nya itu setelah setelah selesai diberi IP, dimasukin IP address-nya sama default gateway-nya, kita itu pengecekan di bagian command prompt, kita ping saja apakah itu masuk. Nah, pingnya mulai dari mana? Pingnya mulai dari yang ini, PC E2-nya ini. Ping 10 titik berapa ini? Titik 1. Yang 94 dulu. Yang PC E2 dulu ya. Setelah itu ping kan. Nah, kita tunggu. RTO pasti kalau masukin pertama itu ada RTO-nya, kita masukin aja biar gak RTO. Nah, setelah itu oke. Atau kita masukin aja gak apa-apa dulu biar hasilnya maksimal ya. Nah, oke, setelah itu IP. Lalu ping yang bagian PC W1-nya itu. Kita ping 10.1.1.1 ya benar, 12. Nah, kita coba lagi. Pasti nanti ada RTO-nya ya. Nah, itu kan ada RTO-nya. Kita masukin saja lagi biar gak ada RTO-nya. Nah, itu kan. Setelah itu yang ping yang terakhir itu tuh PC yang W2-nya, verse 2-nya. 110.1.1.62. Stay RTO lagi. Nah, kita tunggu saja. Kita ulang saja biar ada RTO-nya. Nah, kita mau coba lagi, gak apa-apa. Oke, setelah itu kita sudah selesai semua ya. Jadi kita cek dulu di bagian sini. Sebentar ya. Nah, di sini sudah tertera 100 ya. Setelah itu, ini kok gak bisa dipencet. Ini saya stop dulu ya. Ada kesalahan. Nah, udah muncul. Nah, di sini completion-nya udah 100. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.